Kembali lagi di Midnight Live. Mania, mana suaranya? Halo Midnight Friends, para pecinta berita yang fresh, bukan berita yang bikin stres. Kali ini kita akan bahas yang seger-seger, yang faktanya bikin hati kita geter. Vibrate mode. Pernah gak sih kalian minum air galon sambil mikir, kok galonnya kusam? Udah kayak ember buat nyuci motor. Tenang, itu bukan galon biasa, itu ganula alias galon lanjut usia. Udah bolak-balik, guna ulang, sering terjemur, dan kemungkinan besar mengandung BPA. Iya, BPA alias bisphenol A. Zat kimia dari galon plastik keras yang katanya sih bisa bikin kita kenyang bukan karena airnya, tapi karena hormon kita dikacauin. Ini kacau. Jadi gini guys, Komunitas Konsumen Indonesia atau KKI, organisasi yang lebih peduli sama kamu daripada mantanmu, ngadain survei di 5 kota besar yakni Jakarta, Medan, Bali, Banjarmasin, dan Manado. Hasilnya 43,4% orang nggak tahu kalau BPOM udah atur label peringatan BPA di galon. Maklum, labelnya belum muncul. Mungkin masih di print di warnet, dekat kelurahan. Tapi setelah dijelasin soal BPA, 96% responden langsung minta, cepetin dong pelabelannya. Jangan nunggu 2028. Kita tuh aus, bukan dukun. Gak cuma soal BPA, bahaya juga disebabkan oleh ganula alias galon lanjut usia. Dan faktanya sekitar 40% ganula di Indonesia dipakai lebih dari 2 tahun. Padahal masa pakainya seharusnya kurang dari setahun. Amannya itu 40 kali pengisian. Bayangin galon yang seharusnya pensiun malah dipaksa kerja lembur tanpa tunjangan. Kayak penonton. Tahu aja. Bukannya kinerja membaik malah penyakitan. Coba kita dengar pendapat warga terkait BPA dan pemakaian galon lanjut usia berikut ini. Oh, saya kurang tahu, belum tahu malah. Tidak tahu dan saya baru tahu ini. Oh ada ya, saya baru tahu justru, iya. Aku tahu sih, tapi belum tahu berapa batasnya gitu loh. Aku tahu. Jujur aku kurang tahu sih. Kurang tahu. Penting sih Kak, karena kalau misalnya kita tahu, jadi kita punya jangka waktu sendiri gitu, kapan saat kita pakai, kapan kita sudah selesai memakainya gitu. Sebagai masyarakat awan, kita harus tahu, karena konsumsi bagi kesehatan kita. Penting sih karena emang sekarang kayak nggak pernah diedukasi, aku sendiri nggak tahu loh ada masa pakainya. Penting banget sih, karena menurut aku kalau air mineral itu buat kesehatan kan penting banget ya. Jadi kalau misalnya dari air mineralnya juga nggak sehat, jadi bahaya banget sih. Menurut aku itu sangat penting. Jadi kalau kita sudah melewati batas jangka waktu tersebut, kita bisa menggantinya dengan yang baru lagi. Karena kan kalau sudah melewati jangka waktu itu, kotorannya bisa masuk ke dalam tubuh kita. Penting sih, karena kan tadi dibilangnya ada zat bahaya ya. Pastinya kalau ada zat bahaya itu bisa ngaruh ke kesehatan kita. Jadi kita harus tahu berapa tahunnya gitu. Aku belum tahu. Untuk secara umum sih tahu, tapi untuk yang secara detail kita belum tahu. Tidak tahu. Oh, itu saya kurang tahu tuh Kak. Kalau itu pernah dengar di TV ada kan iklan-iklan air mineral, cuma kalau kayak bahayanya apa belum tahu. Wah, jujur aku kurang tahu sih, baru tahu pas mbaknya bilang. Sebenarnya tahu sedikit sih tentang itu gitu. Pernah dengar ya. Perlu banget sih, penting juga itu soalnya. Itu sangat penting banget. Jadi kita sendiri
sendiri yang mengkonsumsi itu mana yang baik, mana yang tidak baik untuk masuk ke diri kita. Penting banget sih, apalagi kan air itu udah jadi minuman sehari-hari kita ya. Jadi perlu banget diperhatikan untuk kesehatan kita juga. Kalau menurut saya pribadi perlu ya, karena kita tahu kan air minum itu sehat buat tubuh. Jadi kita harus tahu juga kalau ada apa-apa, kita harus tahu buat badan kita bagus apa enggak. Jadi menurut aku penting banget. Perlu sekali malah, bahkan karena kan mayoritas kita tuh pada pakai air galon itu ya, jadi kalau bisa sih lebih ada penyuluhan atau sosialisasi lagi mengenai itu sih. Harus, semua itu harus jadi perhatian ini, karena juga kesehatan kita masing-masing gitu. Bisa banget sih jadi perhatian Kak, karena kalau misalkan kita nggak tahu kan jadinya nanti makin numpuk penyakit dan menyebabkan hal-hal yang nggak diinginkan ya. Iya, menurut aku penting sih Kak itu. Nah itu penting banget. Jadi kan kalau pemerintah memberitahu label itu ada di kemasan, jadi kita tahu jangka waktu tersebut sampai kapan dan kapan kita waktunya untuk mengganti. Penting banget sih untuk pemerintah bisa melabeli itu. Menurut aku penting karena buat orang-orang kayak aku juga yang belum tahu, kita bisa jadi lebih aware gitu loh. Jadi bisa lebih waspada juga buat kesehatan kita gitu. Menurut aku penting, harus ya. Ya perlu sih Kak, perlu ada label dari pemerintah untuk kasih tahu ke kita gitu kalau ini apa masa berlakunya sampai kapan gitu, bisa digunakannya sampai kapan. Penting, pemerintah harus memastikan kebersihan label-label itu juga. Sangat penting, harus. Ya, itu tadi ternyata banyak masyarakat yang belum tahu soal pelabelan BPA ini ya. KKI pun naik pitam. Ketua mereka, Bang David Tobing, langsung bilang, masa harus nunggu 4 tahun buat nempel stiker? Stiker WA aja bikinnya cepet ya. Walau isinya foto muka temen lagi melet. Apalagi temuan BPOM nunjukin galon-galon bermerek di Jakarta, Bandung, Medan, udah ada yang BPA-nya ngelewatin ambang batas berbahaya. Cuy, ini bukan batas kecepatan di tol, ini batas racun di tubuh kita cuy. Tapi anehnya di medsos malah rame yang bilang, BPA mah hoax. Gue dari kecil minum dari air galon, bahkan air isi ulang di Ganula atau galon lanjut usia sehat-sehat aja. Yakin sehat. Paling di dalam tubuh ada yang udah ngetik surat pengunduran diri tuh. Sambil bilang minta maaf, beban kerja terlalu toksik. Dan hormon udah kayak gebetan lagi ngambek, labil, lebay, dan susah ditebak. Padahal di luar negeri otoritas kesehatan udah kayak stand up komedi spesial. Serius tapi bikin deg-degan. Contohnya Uni Eropa, mulai akhir 2024 BPA dilarang total buat kemasan makanan. Sementara kita masih bisa mikir gak kenapa-napa. Hello? KKI sampai heran kenapa banyak banget opini berseliweran yang bilang BPA tuh gak bahaya. Kok bisa ya? Apa jangan-jangan BPA ini punya buzzer? Lah, nggak tahu saya. Kok nanya saya? Kita ngomongin zat kimia yang bisa nyelinap ke tubuh dan ngacak-ngacak organ tubuh. Nyundul hormon sampai mandul, sampai bikin potensi kanker. KKI juga investigasi langsung ke 31 lokasi dari depot, truk pengangkut, sampai rumah tangga. Ini beneran investigasi, bukan prank dari YouTuber iseng. Dan terakhir, Bang David Tobing bilang, tolong ya edukasi soal BPA digencarkan. Jangan sampai warga Indonesia lebih paham zodiak dan chart lagu kekinian daripada kandungan plastik di air minum mereka. Iya, betul. Minum air itu penting, tapi kalau dapat bonus BPA bukannya sehat di badan malah jadi mutan. X-Men kali ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.